Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 240 versi fan translate telah banyak beredar di internet. Yap, Abdikos pribadi mulai menyukai pertarungan ini, dimana kita melihat aksi cerdik Kenjaku melawan sesuatu yang bisa dikatakan sangat tidak biasa dari pertarungan yang selama ini dia jalani. Dan ya, kemungkinan MVP di chapter 240 ini adalah Kenjaku. Jadi Takaba hanya menjadi karakter sampingan. Meski sampingan, Takaba berjanji kalau dia akan memberikan pertarungan yang menarik perhatian. Benarkah demikian? Mari kita bahas hal menarik di chapter 240. Check it bro. Pertama, saran dari penyihir 1000 tahun Angel. Yap, di chapter ini akhirnya kita melihat jelas apa saran dari penyihir 1000 tahun Angel untuk menghadapi Kenjaku dan Sukuna yang juga makhluk ribuan tahun. Pertama, Angel mengusulkan agar para penyihir menjebak Kenjaku sebelum pertarungan Gojo dan Sukuna berakhir. Karena meskipun para penyihir berhasil menghentikan Sukuna, jika rencana Kenjaku untuk menggabungkan manusia di Jepang dengan Tengen berhasil, maka hasilnya akan sia-sia. Oh ya, kalau Abdikos bilang menggabungkan manusia dengan penduduk Jepang. Penduduk Jepang yang dimaksud adalah 3 pulau utama, yaitu Shikoku, Honshu, dan Kyushu, alias tidak termasuk Hokkaido, karena Hokkaido tidak terpasang barir Tengen, alias dulunya bukan bagian dari wilayah Jepang. Dari sinilah para penyihir menyangkal Angel karena syarat dari penggabungan adalah pembunuhan semua player Cooling Game. Sementara Hakari dan Yuta juga termasuk player Cooling Game, jadi Kenjaku tidak akan bisa menggabungkan Tengen selama masih ada mereka. Dari sinilah Angel menambahkan itu kalau hasilnya Gojo yang menang. Bagaimana kalau ternyata Gojo akan kalah melawan Sukuna? Maka para penyihir tidak ada pilihan lain selain menghadapi Sukuna. Dan ya, bagaimana kalau Kenjaku menyergap mereka setelah itu? Bahkan meskipun para penyihir yang mengeroyok Sukuna pada akhirnya bisa menang tipis, Kenjaku akan tetap memanfaatkan hal ini untuk menghabisi mereka semua. Awalnya Kusakabe ingin para penyihir bersiap karena sebagian besar dari mereka adalah pemain Cooling Game dan akan jadi target perburuan Kenjaku. Tapi melihat keyakinan Yuta dan Hakari yang siap menghadang Kenjaku, Kusakabe jadi tidak enak. Dari sinilah Kusakabe setuju dengan Angel agar para penyihir memberikan serangan kejutan pada Kenjaku. Kusakabe mengusulkan untuk memilih Maki karena dia adalah antivirus untuk Cooling Game itu sendiri yang bahkan tidak dideteksi barir karena tidak punya energi kutukan. Tapi Kusakabe juga mengkhawatirkan kalau sampai membagi kekuatan para penyihir sebelum pertarungan Gojo dan Sukuna berakhir, malah akan jadi mengurangi kekuatan tempur para penyihir. Takutnya para penyihir akan kalah di dua sisi. Mei Mei pun langsung mengolok-olok Kusakabe karena dia tidak becus alias tidak cukup kuat untuk menghadapi peperangan jika nantinya para penyihir harus dibagi dua, khususnya setelah Kusakabe kabur di insiden Shibuya. Yap, Kusakabe memang tidak ikut menyerbu ke lantai basement di Shibuya karena dia menghindari situasi berbahaya. Jadi saat penyihir lainnya bertarung mati-matian di lantai bawah, Kusakabe dan Panda tetap berada di atas, walaupun selanjutnya dia malah ditemukan Sukuna 15 jari. Untuk mengakhiri perdebatan, Angel menyarankan untuk mengirimkan Takaba. Dia memberitahukan rahasia dari teknik Takaba yang entah apa itu. Tapi Angel berpesan untuk tidak membocorkan rahasia ini pada siapapun, bahkan pada Takaba sendiri. Pada akhirnya para penyihir yakin dan setuju untuk mengirim Takaba sebagai serangan kejutan pada Kenjaku. Kedua, inspirasi Yu-Gi-Oh di Takaba versus Kenjaku. Kita kemudian diperlihatkan Takaba yang diserang oleh kutukan kelabang milik Kenjaku. Tapi ya, serangan tersebut sama sekali tidak berguna karena Takaba menganggap dirinya adalah kartun. Yap, di sini GG Akutami sedang terinspirasi dari duel Pegasus di Yu-Gi-Oh, di mana Pegasus mengandalkan Toon Deck untuk membuat para monsternya tidak mempan diserang. Setelah itu Takaba mempermalukan Kenjaku dengan membuat bandana Amerika di kepalanya. Yap, ini juga terinspirasi dari Bandit Keith di Yu-Gi-Oh, di mana Bandit Keith pernah dipermalukan Pegasus, yaitu Pegasus meminta anak kecil untuk menggantikannya duel melawan Bandit Keith, yang akhirnya membuat karir Bandit Keith hancur karena dikalahkan oleh anak kecil. Ketiga, penjelasan jokes wifi Takaba dan cara mengcounternya. Setelah mempermalukan Kenjaku dengan bandana Bandit Keith, Takaba mempermalukan Kenjaku dengan membuat coretan di wajahnya. Kalau Kenjaku butuh jokes, Takaba pun mulai mengeluarkan jokes andalannya, yaitu jokes wifi. Dari sini Abdikos mulai paham syarat keberhasilan teknik kutukan Takaba, yaitu membuat lawannya
emosi dengan jokes garing Takaba. Semakin lawannya emosi, semakin senang perasaan Takaba dengan jokesnya, sehingga dia semakin overpower. Jadi cara untuk menghadapi jokes Takaba adalah dengan kepala dingin, lalu menjelaskan kalau jokesnya itu garing. Karena banyak pembaca yang tidak paham jokes Takaba ini, sehingga mereka marah-marah dan malah membuat Takaba senang, alias membuat Takaba menjadi overpower. Abdikos akan coba jadi Kenjaku untuk menjelaskan jokes Takaba pada teman-teman. Abdikos memakai terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk menjelaskan konteks jokes Takaba. Pertama, Takaba mengucapkan kata-kata plesetan, yaitu "This is none of your business". Yap, ini adalah kata-kata plesetan dari "This is none of your business", atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maksudnya adalah "ini bukan urusanmu". Yap, maksudnya Takaba ingin ngejokes kalau di cafe sering ada wifi lemot yang tiba-tiba konek ke HP. Nah, si pemilik HP pasti ingin mencoba wifi tersebut, tapi ternyata sangat lemot. Jadi jokesnya adalah "ini bukan wifi-mu" dalam kurung urusanmu, yang diplesetkan dari kata "this is none of your business" menjadi "this is none of your business". Dan ya, bukannya marah, Kenjaku malah menjelaskan kesalahan pada jokes Takaba, di mana jokes Takaba hanya berisi punchline tanpa setup. Yap, kata-kata "this is none of your business" adalah punchline tanpa setup. Orang tidak akan tahu di mana lucunya. Kenjaku mengibaratkan jokes singkat seperti milik Takaba yang punya setup dan punchline, yaitu "jika kau ambil tulang punggung, maka aku tak bisa berdiri". Yap, ambil tulang punggung adalah setup, tak bisa berdiri adalah punchline. Karena perumpamaan jokes Kenjaku terlalu gelap untuk orang Indonesia, jadi Abdikos akan buatkan perumpamaan yang mudah teman-teman pahami, yaitu di mana ada kelebihan, di situ ada kembalian. Yap, ini adalah jokes singkat mirip seperti milik Kenjaku, di mana ada kelebihan adalah setup, lalu kata-kata selanjutnya yang harusnya di situ ada kekurangan diplesetkan menjadi "di situ ada kembalian", di mana kata ini bisa menjadi punchline yang membuat orang tertawa. Berbeda dengan milik Takaba yang hanya berisi punchline sehingga membuat orang bingung dan marah. Dan ya, karena Kenjaku tidak bingung dan tidak marah, melainkan bisa menjelaskan pada Takaba kalau jokesnya itu salah, maka Takaba kehilangan kepercayaan diri dan berhasil dihajar Kenjaku. Keempat, pertarungan adu ekspresi lucu. Takaba yang kena hajar kembali menantang Kenjaku. Kali ini adu ekspresi lucu, di mana Takaba membuat ekspresi songong, sementara Kenjaku membuat ekspresi kocak mirip ekspresi lucu Yuji di official art GG Akutami. Hasilnya Takaba ngakak dan kembali dihajar Kenjaku, di mana secara tidak sengaja Takaba terlempar ke hutan dan menemukan mayat Hazenoki yang tewas mengenaskan. Dari sinilah Takaba sadar kalau dia bukan tandingan Kenjaku dalam hal komedi. Dia kembali mempertanyakan alasan dia sebagai seorang komedian karena jokes dia kalah dari seorang psikopat seperti Kenjaku. Kelima, jika Kenjaku mengambil alih tubuh Takaba. Abdikos tidak tahu alasan pasti Angel mengirim Takaba untuk melawan Kenjaku, tapi melihat di chapter 240, sepertinya Angel sengaja mengirim Takaba untuk dites pada Kenjaku. Yap, negatif thinking dari Abdikos adalah Angel sengaja mengirim Takaba agar dia dijadikan wadah Kenjaku untuk melawan Sukuna. Yap, apakah dengan begini Angel sedang mengkhianati para penyihir? Jawabannya belum tentu, karena Angel sendiri pernah melawan Sukuna dengan kekuatan penuhnya. Dan ya, Angel sangat tahu kalau Sukuna full power itu luar biasa kuat, jadi dia butuh seseorang yang juga sangat kuat dan gila untuk melawannya. Masih ingat di chapter 239, Hazenoki mengatakan kalau pada akhirnya Kenjaku akan jadi target Sukuna. Dan ya, Angel tahu kalau dengan kekuatan yang sekarang Kenjaku sekalipun tidak akan mampu menghadapi Sukuna. Jadi Kenjaku benar-benar butuh Takaba untuk melawan Sukuna. Teori ini memang sangat menarik, tapi akan merusak jalan cerita karena akhir pertarungan adalah villain melawan villain. Namun ya, Abdikos pribadi sebenarnya pernah membuat teori ini, yaitu Sukuna melawan Kenjaku dan Monster Tengen, tapi skenarionya bukan dengan teknik kutukan Takaba. Dan bagaimana kalau GG Akutami secara gila akan mewujudkan akhir cerita seperti ini? Semua player Cooling Game mati kecuali Sukuna dan Kenjaku. Pada akhirnya Kenjaku memanen energi dari Cooling Game yang telah berakhir, lalu menggabungkannya dengan penduduk Jepang. Setelah itu Kenjaku mengambil alih tubuh Takaba. Dia bersama Monster Tengen maju atau mungkin didatangi oleh Sukuna yang menginginkan pertarungan akhir terhebat. Yap, skenario yang sangat mustahil, semustahil GG Akutami akan menamatkan manganya akhir tahun ini. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.